Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Aulia Purnamasari hadir. Arya Putra Dwi hadir. Belinda Dwi Rahayu sakit. Yasmin Putra Siksarya hadir. Muhammad Septian izin apa ini? Oh, ada acara keluarga. Neta Amanda, jadi yang nggak berangkat Muhammad Septian sama Belinda Rahayu ya. Sebelum kita memasuki pembahasan pada hari ini, ibu mau nanya dulu nih, masih ada yang ingat nggak minggu kemarin itu kita belajar tentang apa? Dari ya, Aulia tentang apa? Najis dan hadas ya. Coba Arya, coba najis itu ada berapa? Ya, yang pertama najis mukhaffafa atau najis ringan. Contohnya ya, air kencing bayi laki-laki atau perempuan yang baru minum ASI saja. Lalu yang kedua ada najis mutawasito ya, atau najis sedang. Contohnya kotoran ayam, iya benar. Dan yang ketiga ada najis apa? Mughalladhah ya, contohnya apa? Anjing dan babi ya, masih ingat ya. Kalau yang hadas itu ada berapa kemarin? 2 ya benar, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil cara mensucikannya dengan berwudu, sedangkan hadas besar dengan mandi wajib. Nah, dan materi kita hari ini yaitu tentang tayamum. Anak-anak ada yang tahu tayamum apa? Iya, bersuci dengan debu. Nah, ada yang sudah pernah tayamum dulu? Belum. Sudah ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi tayamum itu secara bahasa berniat melakukan sesuatu, sedangkan secara istilah tayamum adalah pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat dan tertentu sebagai ganti wudu dan mandi besar. Lalu sebab-sebab perbuatannya tayamum itu ada 3. Ada berapa? Ya, 3. Yang pertama, kelangkaan air. Contohnya itu dalam keadaan berpergian dan benar-benar tidak ada air. Misalnya kalian tuh pergi ke hutan, nah kalian tuh mau sholat, tapi di hutan itu benar-benar tidak ada air. Kalian boleh bertayamum untuk melakukan sholat. Lalu kedua, misal kalian itu lagi mendaki gunung, nah kalian tuh mau sholat tapi ada air, tapi cuma buat minum, jadi kalian boleh tayamum. Lalu sebab yang kedua itu jauhnya air yang tersedia, yang keberadaannya itu diperkirakan lebih dari 2,5 kilometer. Jadi kalau misal kalian lagi di air kesana kesini tapi nggak ada, adanya itu jaraknya 2,5 kilometer dan kalian nggak ada kendaraan atau nggak bisa kesana lah intinya, kalian itu boleh tayamum untuk sholat. Lalu yang ketiga itu sulitnya menggunakan air. Nah, misal di dekat kalian itu ada air tapi kalian itu tidak bisa menjangkau air tersebut karena ada musuh atau ada binatang buas yang bisa menyebabkan kalian terluka atau berbahaya lah intinya, kalian boleh tayamum. Lalu misalnya kalau kalian lagi sakit dan sakit kulit tuh, terus kalau kena air tuh sakitnya
jadi tambah parah atau malah nggak sembuh-sembuh, itu boleh bertayamum untuk sholat ya. Sampai sini paham? Nah, lalu yang selanjutnya itu ada ketentuan tayamum. Ketentuan tayamum yang pertama itu harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jadi tayamum itu harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Misalnya kalian mau sholat zuhur dengan tayamum, dan sholat zuhur itu jam 12. Jadi kalian harus tayamum di jam 12, tidak boleh di sebelum jam 12, misal jam 12 kurang atau jam setengah 12, itu nggak boleh ya. Jadi harus setelah masuk waktu sholat zuhur tersebut. Lalu yang kedua, jika disebabkan karena kelangkaan air. Jika tayamum disebabkan karena kelangkaan air, maka harus dibuktikan setelah melakukan pencarian, dan pencarian tersebut harus dilakukan setelah masuk waktu sholat ya. Jika misal udah waktunya sholat nih, jam 12 tuh zuhur, terus kalian udah nyari kesana kesini tapi nggak nemu-nemu loh, terus ternyata adanya itu yang jaraknya itu lebih dari 2,5 kilometer, terus misal kalian nyari yang kesana tuh waktu sholat udah habis gitu. Jadi kalian boleh bertayamum untuk melaksanakan sholat. Lalu yang selanjutnya itu menggunakan tanah atau debu yang murni atau tidak bercampur dengan barang lain. Jadi debu itu harus bersih, nggak boleh campuran. Misal debunya kena kecap atau kena gula atau apa gitu ya. Lalu yang selanjutnya, sebelum melakukan tayamum, jika memiliki najis harus disucikan terlebih dahulu. Misal kalau kalian mau tayamum, tangan kalian itu kena kotoran cicak, maka harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Lalu tayamum hanya bisa digunakan untuk satu kali sholat wajib. Jadi tayamum itu hanya bisa digunakan untuk satu kali sholat wajib saja. Misal kalian tayamum terus untuk sholat zuhur, maka kalau kalian mau sholat asar itu harus tayamum lagi, tidak boleh menggunakan tayamum yang sudah digunakan ketika sholat zuhur. Nah, yang selanjutnya itu tayamum menjadi batal karena perkara-perkara yang membatalkan wudu. Jadi semua perkara yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Misalnya buang air besar, buang air kecil, bersentuhan yang bukan muhrim atau tidur gitu, itu membatalkan tayamum ya. Dan yang terakhir itu tayamum menjadi batal ketika menemukan air sebelum melaksanakan sholat. Nah, jika kalian itu udah tayamum terus mau sholat, tapi setelah sholat itu kalian dengar suara air mengalir, maka tayamum kalian itu batal dan harus diganti dengan wudhu menggunakan air, lalu baru bisa melaksanakan sholat. Sampai sini penjelasan yang ibu sampaikan paham? Alhamdulillah paham ya. Nah, yang selanjutnya itu ada tata cara tayamum ya. Ibu akan praktekkan kepada kalian, contohkan terlebih dahulu, lalu kalian memperhatikan, nanti kita ulangi secara bersama-sama ya. Nah, yang pertama itu berniat dulu. Niat tayamum itu udah pada tahu? Oh, belum juga. Ya udah, kita lakukan secara bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Setelah berniat, kita menempelkan kedua telapak tangan kita ke, misal ini dinding yang ada debunya, tempelkan, lalu dihempaskan, baru diusap ke muka. Jadi usapnya dari arah tumbuh rambut sampai bawah dagu. Lalu kita pindah tempat, dihempaskan lagi, mengusap kedua tangan, dimulai dari yang tangan kanan, dimulai dari ujung jari sampai siku, lalu tangannya diputar sampai menyentuh jempol, tapi nggak boleh menyentuh telapak tangan sebelah kanan ya. Lalu disambung seperti ini, kemudian yang sebelah kiri diputar lagi sampai ya seperti itu. Jadi itu tata cara melaksanakan tayamum. Sampai sini anak-anak paham? Nah, coba sekarang kita ulangi secara bersama-sama ya. Sekarang ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Tempel dulu, dihempaskan, mengusap wajah, pindah tempat, hembaskan lagi, usap tangan kanan sampai siku, sambung ke tangan kiri sampai siku, selesai. Jadi seperti itu ya tata cara tayamum. Sekarang sudah tahu bagaimana tata cara tayamum dan apa itu tayamum? Alhamdulillah sudah tahu ya. Nah, mungkin materi kita cukup sampai di sini ya, dan ini adalah materi yang terakhir dari bab 2. Oleh karena itu, minggu depan kita adakan ulangan harian tentang materi berarti dari najis, hadas, dan tayamum. Silahkan dipelajari di rumah. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.